Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Lupus Custom. Konten kali ini saya akan membahas tentang koil panas di mobil karburasi jadul ya. Jadi sering banget permasalahan ini ya. Koilnya ini panas, alhasil mobil itu tidak bisa di starter. Pertama saya jelaskan dulu, koil ini bekerja pada arus 12 volt, kemudian dia menghasilkan sekitar 25.000 volt, kurang lebih ya. Jadi intinya ini dulu, 12 volt. Nah, apabila terjadi koil panas, mobil tidak bisa di starter, itu ditunggu dulu sampai dingin, jangan di starter terus. Kalau di starter terus ada kemungkinan nggak bisa pulang karena akinya habis. Kalau ada orang sih nggak apa-apa, maksudnya bisa dibantu dorong ya, tapi kalau nggak ada orang kita akan kerepotan. Jadi ditunggu dulu selama 30 menit atau 45 menit. Karena koil ini sebenarnya udah dilengkapi pendingin dari, kita lihat ya. Dengarkan suaranya. Sebenarnya udah dilengkapi pendingin. Ini koil tipe basah. Dia udah dilengkapi pendingin oli. Dan ini koil tipe kering mobil ini. Tipe kering pendinginan udara, tapi terjadi hal panas seperti ini. Nanti juga saya kasih solusi pindah ke independen ya. Di independen pakai pengapiannya motor, itu yang paling jos. Tapi kita bahas dulu ini. Saya ganti dengan koil yang mahal, 1 jutaan sama panas. Saya pakai cara apapun panas, tapi saya kasih solusi jika mempertahankan koil ini. Intinya, koil ini aman kinerjanya di 12 volt, tapi kadang dia terkena arus dari alternator. Alternator itu menghasilkan 13, sampai 14. Nah, dia kena ini alternator ya. Biasanya kejadian ini terjadi pada siang hari atau pagi. Koil panas ini terjadinya pada siang hari atau pagi. Untuk ngatasinnya bisa dibelikan resistor. Jadi resistor agar yang masuk di koil itu tetap 12. Jadi dibelikan resistor ya. Dibelikan resistor. Cuma resistor ini juga punya kelemahan. Kelemahannya yaitu starter pagi susah kalau dibelikan resistor. Resistornya nanti dipasang di positif. Kelemahannya starter pagi itu susah. Lah, alangkah baiknya dibikin switch. Dibikin switch ketika starter pagi itu tidak pakai resistor, ketika jalan pakai resistor. Tapi alangkah baiknya bawa resistor juga karena cadangan. Jadi bawa resistor cadangan karena panasnya tuh pindah ke sini. Panasnya pindah ke resistor. Ini cara pertama ya. Cara pertama. Cara kedua yang biasa dipakai oleh sopir-sopir, ini dibikinkan kaleng lagi, direndam oli lagi. Jadi gimana caranya positifnya biar nggak kena negatif ya atau ngeground, ini dicelup oli lagi, dibikinkan kaleng lagi, direndam lagi pakai oli, dibikinkan kaleng lagi, itu berhasil. Jadi cara kedua itu bikinkan kaleng oli lagi ya, direndam oli. Lah kalau yang ini gimana bang? Sama, direndam aja, yang penting positifnya aman, nggak nyentuh
ground. Direndam oli gimana cara lah ini direndam oli. Sama. Resistor pun sama. Terus kalau cara ketiga dari saya, dari pengalaman pribadi saya. Cara yang ketiga ya. Kita udah sampai ke cara yang ketiga. Cara ketiga yaitu kalau saya itu pengalaman jalan malam itu aman. Koil nggak bermasalah, mobil nggak bermasalah. Tapi jalan siang kok bermasalah. Alhasil saya eksperimen. Ketika jalan siang saya menggunakan lampu kota. Jadi jalan siang saya pakai lampu kota ini. Aman. Aman. Koilnya aman, mobilnya aman. Karena ini dia nggak sampai 14 ya. Dia di 13 atau 12 koma. Karena saya menyalakan lampu kota. Lampu kota loh. Atau elektronik lainnya. Nah, itu jalan aman. Solusi yang ketiga. Lah solusi yang keempat. Solusi yang keempat ini paling ampuh. Daripada beli koil ini mahal ya. Koil kan ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta. Mending di-upgrade ke pengapian independen motor. Jadi sebenarnya mobil ini kan satu koil menjalankan 4 piston ya, dibagi ini pakai Delco ini. Jadi satu koil menjalankan 4 piston. Nah ini ya pembaginya Delco ini. Daripada habis uang dan nggak jelas, istilahnya apa ya, masalahnya karena ini banyak kelemahan. Maksudnya kenapa ini kena air mati, hujan mati, intinya merepotkan, panas mati. Tapi kalau kita upgrade ke ini pengapian motor, mobil kan biasanya ada 4 piston ya. Saya ambil rata-rata aja 4 piston. 4 piston. Jadi yang diperlukan 4 CDI. Ini saya ambil setiap pistonnya ada CDI, ada koil motornya independen. Sebenarnya 2 bisa, 2 CDI bisa, tapi alangkah baiknya 4. Harganya sama, cuma 1,5 juta habisnya kalau ganti ke ini ya, ganti ke motor. Ini kinerjanya ini 12 volt. 15.000 volt. Jadi 12 dijadikan ke 15.000 volt, tapi kan kalikan 4. Kalau ini kan 25.000 cuma 1. Lah ini 15.000 kalikan 4. Satu hal kelebihan koil independen. Pengapian independen motor ya. Dia kan nanti kan pakai pulser. Pulser ada 4, CDI ada 4, koil ada 4. Jadi nanti di Delco-nya ini dipasang pulser 4. Koilnya ada 4, CDI-nya ada 4. Ini minim sekali terjadi panas. Minim sekali kejadian trouble. Kalau pemasangannya benar ya, tahan air, disiram air mobil tetap hidup, jangan diselamkan ya, tapi disiram air tetap hidup. Jadi hujan, badai dan lain-lain ini mobil tetap hidup. Kalau pengapian ini ya, pengapian motor, pulser, CDI. Terus apabila koilnya mati 1, mobil itu tetap sampai rumah. Mati 2, misal mati 2, asal kalau mati 2-nya itu kan piston itu bekerja dua-dua ya. Asal di satu ini masih ada koil yang hidup, itu masih sampai rumah. Masih sampai rumah. Enaknya koil independen pengapian motor. Daripada ngurusi ini, tahu-tahu kita repot. Kalau langkah ini benar juga, langkah pencegahannya ini benar juga. Tapi sering banget kendala seperti itu, koil ini ya, koil mobil
konvensional jadul karbu ya. Kita bicaranya karbu bukan injeksi. Injeksi itu rata-rata udah coil independent. Udah diatur ECU. Nah, alangkah baiknya sahabat subscriber pindah ke ini. Ke coil independent ini. Anti badai disiram nggak masalah. Dan apabila mati satu atau mati dua masih sampai rumah. Kalau ini, wah agak repot ini. Oke, mungkin saya penjelasannya kepanjangan ya. Segitu aja, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel saya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.